Dentuman sound system yang begitu keras hingga dada bergetar, bahkan kaca-kaca ikut bergetar, dan kerumunan orang menikmati musik yang memekakan telinga. Itulah sound horror, fenomena yang kini menjadi perbincangan hangat sekaligus kontroversial. Sound horror adalah karnaval yang melibatkan penggunaan sound system dengan volume yang sangat tinggi. Kata horror berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar atau bergerak. Meskipun belum ada informasi pasti mengenai kapan dimulainya tradisi sound horror ini, namun tren adu sound atau persaingan penggunaan sound system ini telah ada sejak beberapa tahun belakangan di berbagai wilayah Pulau Jawa, seperti Banyuwangi, Sidoarjo, Malang, dan Surabaya. Lalu, mengapa sound horror bisa begitu populer? Bagi sebagian orang, pengalaman merasakan dentuman bass yang merambat ke seluruh tubuh dapat memicu euforia yang luar biasa. Sound horror menjadi simbol eksistensi komunitas. Bahkan, ada semacam kompetisi antar komunitas sound system untuk menghasilkan sistem suara paling powerful dan menggila. Karena itu, mereka membuat inovasi dan eksploitasi batas audio. Bahkan ada vendor yang rela mengeluarkan modal hingga miliaran rupiah hanya untuk membangun satu truk sound horror seperti Mas Brewok yang bisa menghabiskan 1 miliar, atau Blizzard Audio yang menghabiskan 5-10 miliar lengkap dengan sistem pencahayaannya. Meskipun menawarkan hiburan yang menggelegar, sound horror juga memiliki sisi kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra. Hal yang mengkhawatirkan adalah sound horror menghasilkan intensitas suara yang sangat tinggi, mencapai 135 desibel, jauh di atas batas aman pendengaran manusia. WHO merekomendasikan di bawah 85 desibel. Paparan suara keras dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen, tinnitus atau telinga berdenging, bahkan bisa menjalar dan menyebabkan gangguan pada saraf otak yang berdampak buruk pada seluruh tubuh. Selain itu, suara yang terlalu keras dapat menciptakan polusi suara dan mengganggu ketenangan warga sekitar. Dentuman bass yang kuat juga dapat menyebabkan getaran yang membahayakan struktur bangunan di sekitarnya. KNKT juga menyoroti bahaya sound horror, terutama terkait instalasi perangkat sound system di truk yang tidak sesuai standar otomotif. Hal ini berpotensi menyebabkan korsleting listrik, kebakaran, dan kerusakan sistem kelistrikan kendaraan. Sejumlah pemerintah daerah bersama kepolisian mulai memberlakukan larangan terhadap penggunaan sound horror yang mengganggu ketertiban umum. MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa yang menyebut bahwa penggunaan sound horror dalam intensitas berlebihan hukumnya haram karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Dan di beberapa daerah seperti Pati, Demak, Tulung Agung, Trenggalek, Magetan, Madiun, dan Mojokerto telah mengeluarkan kebijakan atau imbauan untuk membatasi dan melarang perangkat audio bersuara keras ini. Misalnya, pemerintah Kabupaten Pati membatasi intensitas suara maksimal 60 desibel. Lantas, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara hiburan semacam ini dengan tanggung jawab terhadap kesehatan dan ketertiban umum? Edukasi bagi penyelenggara acara, pemilik sound system, dan penonton sangat penting dalam memahami bahaya paparan suara keras. Setidaknya, diperlukan penggunaan alat pengukur desibel dan membatasi volume suara sesuai batas ambang aman, yaitu maksimal 85 desibel. Kemudian perlu dipikirkan penyelenggaraan festival di area yang jauh dari permukiman padat penduduk. Setelah kita memahami fenomena sound horror, mari kita letakkan dalam konteks yang berbeda, yaitu dengan membandingkannya dengan kesenian rakyat tradisional di Indonesia. Persamaan pertama dan paling jelas adalah keduanya sama-sama merupakan bentuk hiburan rakyat. Untuk kesenian rakyat, kita punya ludruk, toprak, reog, wayang, dan lenong. Kesenian-kesenian ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi penyambung lidah masyarakat kecil. Disinilah letak perbedaannya yang fundamental. Sound horror hanya berfokus pada pengalaman audio yang menggelegar dan seringkali berdampak buruk terhadap ketertiban umum. Sedangkan kesenian rakyat justru berakar dari fungsi sosialnya. Kesenian rakyat lahir dari rahim masyarakat dan menjadi senjata efektif untuk menyadarkan dan menggerakkan massa, mengangkat isu-isu sosial, dan melawan penindasan.
Kesenian rakyat seringkali menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan penuh satir, tanpa mengganggu ketertiban umum atau merusak lingkungan. Dengan demikian, sound horeg memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi menawarkan hiburan murah meriah, tapi di sisi lain menyimpan potensi bahaya serius bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, penting bagi kita semua untuk bijak dalam menyikapi hal ini. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya fenomena sound horeg ini disikapi? Apakah perlu regulasi yang lebih ketat ataukah edukasi yang lebih masif? Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.